Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersemangat untuk selalu menuntut ilmu. Baiklah, sahabat belajar PAI dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas tentang materi pendidikan agama Islam untuk kelas 9, yaitu bab 12 tentang tradisi Islam Nusantara. Yang mana tradisi Islam Nusantara ini pembahasannya itu meliputi tentang tradisi Islam sebelum Nusantara, kemudian akulturasi budaya Islam, dan melestarikan tradisi Islam Nusantara. Untuk selanjutnya ya, tapi sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya untuk senantiasa like, komen, dan juga subscribe channel ini agar senantiasa memberikan tayangan-tayangan video yang lebih bermanfaat. Tradisi Islam Nusantara. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua tema pokok ya, dimana yang pertama adalah proses penyebaran Islam di Indonesia, kemudian perkembangan tradisi Islam di berbagai daerah. Nah, pada dasarnya Islam menyebar di Nusantara ini dengan beberapa cara ya. Di antaranya yang pertama cara dakwah yang dilakukan oleh para ulama, kemudian cara yang kedua adalah perdagangan, kemudian selanjutnya pernikahan, selanjutnya pendidikan, ada juga penyebaran agama Islam melalui jalur politik, kesenian, dan tasawuf. Pertama, saluran penyebaran Islam melalui perdagangan. Pada masa penyebarannya ini terjadi adanya bandar-bandar dagang yang memegang peranan strategis yang penting, di mana fungsinya adalah satu, sebagai tempat berlabuh kapal-kapal dagang, dua, sebagai tempat transaksi perdagangan atau jual beli, tiga, sebagai tempat persinggahan para pedagang. Jadi pada saat itu Indonesia menjadi salah satu tempat di mana para pedagang, khususnya Gujarat Arab itu berlabuh di Indonesia untuk berdagang ya. Ini penyebaran melalui perdagangan. Kemudian yang kedua adalah jalur penyebaran Islam melalui pernikahan, yang mana penyebaran Islam melalui jalur pernikahan itu diantaranya adalah orang-orang asing atau Arab, India, Cina yang telah memeluk Islam bertempat tinggal secara permanen di satu wilayah di Indonesia, kemudian melakukan pernikahan campuran dan mengikuti gaya hidup lokal. Nah, inilah disebut dengan akulturasi. Kemudian selanjutnya penyebaran Islam melalui jalur pendidikan. Pendidikan agama Islam dilakukan oleh guru-guru agama, para kiai, dan para ulama. Kemudian didirikanlah pondok pesantren ya. Kemudian diantaranya ada pondok pesantren Ampel di Surabaya. Kemudian juga selanjutnya para santri yang telah memperoleh pendidikan di pesantren menyebarkan Islam di daerahnya masing-masing. Nah, ini jalur penyebaran Islam melalui pendidikan. Kemudian selanjutnya ini adalah contoh atau gambar dari penyebaran Islam melalui pendidikan, di mana seorang yang dianggap mampu untuk menjadi seorang pendidik ini menyebarkan Islam melalui pengajian ya. Nah, kemudian selanjutnya jalur pendidikan, jalur politik. Penyebaran Islam melalui jalur politik dilakukan oleh para penguasa atau pribumi yang masuk Islam. Kemudian penguasa sebagai panutan rakyat secara otomatis ya. Ketika penguasa sudah menjadi panutan rakyat, maka rakyat akan mengikuti apa yang dianut oleh penguasanya. Kemudian selanjutnya setelah adanya anutan atau setelah adanya penguasa yang menganut agama Islam, maka muncullah kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam, sehingga
penyebaran Islam pada zaman itu lebih cepat untuk tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian selanjutnya, proses penyaluran Islam melalui jalur dakwah, di mana diantaranya proses Islamisasi di Jawa melalui dakwah dilakukan oleh sekelompok para wali yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Ini dakwah yang dilakukan oleh para wali. Bahkan wali ini juga memiliki kerajaan-kerajaan Islam yang sangat lekat di wilayahnya masing-masing. Kemudian penyebaran agama Islam di luar Jawa, khususnya di Sulawesi Selatan, dilakukan oleh Datuk Ri Bandang dan Datuk Ri Sulaiman. Kemudian di Kalimantan Timur dilakukan oleh Datuk Ri Bandang dan Tuan Tunggang Ri Parangan. Penyebaran agama Islam di Jawa Tengah, baik selatan, dilakukan Sunnah Tebayat atau Bayat yang berkedudukan di Klaten. Ini di Jawa Tengah. Nah, sementara pada dasarnya jalur dakwah ini lebih dikenal di Indonesia ini melalui Wali Songo tadi, wali yang 9 itu ya. Ini sudah ada pembahasannya di semester pertama. Nah, ini dia gambaran Wali Songo ya. Ada Sunan Ampel, kemudian Sunan Bonang, kemudian Sunan Giri, kemudian Sunan Maulana Malik Ibrahim, kemudian Sunan Muria, kemudian juga ada Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Derajat. Ini dia Wali Songo yang terkenal di wilayah Indonesia sebagai pendakwah dalam menyebarkan agama Islam dengan caranya masing-masing. Kemudian selanjutnya, penyebaran agama Islam melalui jalur tasawuf. Ajaran tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistis atau unsur-unsur magis. Ajaran tasawuf masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Ya, di Aceh muncul ahli tasawuf yang terkenal, di antaranya ada Hamzah Fansuri, Samsudin As-Samantrani, dan Nuruddin Ar-Raniri. Ini di antara ahli tasawuf yang terkenal di Indonesia. Kemudian selanjutnya, penyebaran Islam juga selain dari faktor-faktor yang tadi atau cara-cara yang tadi, ada juga penyebaran Islam melalui jalur kesenian, di mana kesenian ini dilestarikan juga oleh para sunan yang menjadi tokoh pendakwahnya. Di antaranya kesenian juga merupakan saluran bagi penyebaran Islam di Nusantara. Contoh, nah ini yang dilakukan oleh para sunan. Di antaranya adalah Sunan Kalijaga yang memanfaatkan media wayang yang merupakan kesenian asli Jawa sebagai media penyebaran agama Islam dan nilai-nilai Islam. Jadi dalam penyebarannya, Sunan Kalijaga ini memanfaatkan wayang untuk dijadikan sebagai media penyebaran agama Islam. Bahkan sampai sekarang ada 2 jenis wayang, bahkan ada 3 jenis wayang di Indonesia yang sangat terkenal. Di antaranya adalah wayang kulit, kemudian wayang golek dari Jawa Barat, wayang kulit dari Jawa Tengah, kemudian juga ada wayang orang dari Jawa Timur. Ini wayang kulit. Kemudian tradisi Islam. Nah, di sini dikarenakan sudah terjadinya adanya akulturasi, ya, adanya akulturasi daripada Islam yang terjadi di Nusantara. Artinya Islam yang dibawa oleh para ulama ke Indonesia, kemudian diakulturasi, digabungkan dengan adat istiadat yang ada di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sebelumnya dimasuki oleh ajaran Hindu dan Buddha, maka tugas para ulama untuk mengakulturasi, artinya bukan mengambil alih dari satu adat ke adat lain, tapi adat tersebut diakulturasi, artinya dicampurkan dengan tanpa mengurangi nilai-nilai agamanya. Di antaranya di sini ada tradisi ziarah, kemudian tradisi maulud, kemudian tradisi daur kehidupan dalam ajaran Islam. Nah, tradisi ziarah. Para peziarah memiliki kepercayaan bahwa ziarah merupakan suatu tindakan ibadah yang dipercayai akan membawa berkah di dunia dan akhirat. Bahkan dalam agama pun ini awalnya ziarah itu dilarang, tapi selanjutnya perintah Allah fala tazuru, kemudian fazuruha, ya. Jadi
larangan yang diikuti dengan perintah gitu. Dengan proses di mana disesuaikan dengan keyakinan dan niat seseorang untuk berziarah. Kemudian ziarah juga dimaksudkan sebagai cara untuk menghormati orang yang telah meninggal. Ziarah itu dilakukan untuk melanggengkan hubungan antara orang yang masih hidup dengan orang yang telah tiada. Kemudian juga tujuan adakannya tradisi ziarah ini adalah untuk senantiasa mengingat kematian. Kemudian selanjutnya ini adalah foto di mana tradisi ziarah berlangsung ya di beberapa makam yang ada di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, tradisi yang diadakan di atau yang terjadi di Indonesia diantaranya adalah tradisi Maulud. Tradisi Maulud ini merupakan tradisi perayaan keagamaan yang berkembang dalam masyarakat Islam untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tradisi ini pertama kali dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1138 sampai 1193. Misalnya perayaan Maulud yang dilaksanakan di Yogyakarta, yakni Sekaten dan Gerebek Maulud. Nah, ini bahkan perayaannya sangat luar biasa ya, sangat besar sekali. Nah, ini dia perayaan tradisi Maulud di Indonesia dengan berbagai kebiasaan atau adat sesuai dengan daerahnya masing-masing. Ada yang melakukan tradisi Maulud dengan tausiah dan ceramah, kemudian gerebek Maulud yang dilakukan di Yogyakarta dan sebagainya. Kemudian ada juga tradisi daur kehidupan. Tradisi daur kehidupan ini disesuaikan dengan tradisi proses kehidupan manusia yang dimulai dari masa kelahiran, kemudian memasuki masa dewasa, tradisi pernikahan dan ritual adat kematian. Ini semuanya terjadi di Indonesia, ya. Tradisi masa kehamilan. Nah, di sini diantaranya ada tradisi ngapati dan mintoni. Ya. Ngapati dan mintoni merupakan dua budaya warisan leluhur yang masih populer di kalangan masyarakat Jawa, khususnya ya. Ngapati atau ngupati adalah selamatan wanita hamil saat janin mencapai usia 4 bulan. Kalau mungkin di wilayah Jawa Barat itu terkenal dengan 4 bulanan ya, 4 bulanan. Sedangkan mintoni atau disebut pula tingkeban untuk di Jawa itu merupakan selamatan saat 7 bulan. Kalau di Jawa Barat disebut dengan 7 bulanan ya. Ini tradisi, ingat ya, yang harus kita garis bawahi adalah tradisi. Kemudian selanjutnya ini adalah gambaran ya, gambaran tradisi ngumpati mintoni atau 4 bulanan dan 7 bulanan. Kemudian tradisi cukur rambut. Pada hakikatnya tradisi cukur rambut itu dalam hadis dijelaskan bahwa dilakukan di hari ketujuh ya. Yudbahu anhu piyaumi sabihi yudbahu anhu, kemudian yukhlaqu ra'sahu wa yusamma dan diberi nama. Ini disebut dengan syariat akikah. Nah, sementara tradisi yang berjalan khususnya di kalangan masyarakat juga itu adalah di usia 40 hari anak. Dilakukan upacara cukur rambut yang disertai dengan marhaban, yakni pembacaan hikayat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kembali hal ini membuktikan kuatnya pengaruh agama Islam dalam kehidupan masyarakat, bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai contoh dan teladan bagi pengikutnya. Itu pula yang ingin mereka wujudkan dan penyelenggaraan upacara cukur rambut dan marhaban. Nah, ini tradisi cukur rambut. Jadi pada hakikatnya tradisi cukur rambut itu dilakukan pada secara syariat itu dilakukan pada hari ketujuh setelah kelahiran anak. Ini lebih jelasnya ada di penjelasan materi bab sebelumnya, itu bab 11 tentang akikah dan kurban. Kemudian ada upacara khotam Al-Quran. Upacara khotam Al-Quran pada hakikatnya mempunyai tujuan sebagai sarana untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa sejumlah anak telah menyelesaikan pelajaran mengaji. Maksud lainnya ialah untuk memberikan penghargaan kepada anak-anak tersebut atas jerih payahnya belajar mengaji Al-Quran. Ini tradisi ya.
Ini dia tradisi hatam Al-Qur'an, baik yang dilakukan secara sederhana ataupun secara, ramai. Kemudian ada upacara hitan. Pada masyarakat, pelaksanaan upacara hitan mempunyai beberapa tujuan. Pertama diantaranya adalah mengislamkan dan sebagai media bagi si anak atau individu untuk memasuki tahapan kehidupan baru yang akan dijalani oleh anak tersebut. Ya, ini dia acara hitanan ya, pengantin sunat tuh. Ini dengan tradisi di wilayahnya masing-masing atau di daerahnya masing-masing ini akan cenderung berbeda. Misalkan ini di Betawi, kemudian ini juga di daerah Jawa, bahkan ada di Jawa Barat itu. Nah, ini di Jawa Barat ada istilah dengan sisingaan ya, itu mengarak. Nah, ini dia sisingaan. Ini khas Jawa Barat. Ini kuda renggong. Ini juga sama dalam perayaan untuk sunat. Kemudian selanjutnya adalah upacara pernikahan. Upacara pernikahan adalah upacara adat yang diselenggarakan dalam rangka menyambut peristiwa pernikahan. Pernikahan sebagai peristiwa penting bagi manusia dirasa perlu disakralkan dan dikenang sehingga perlu ada upacaranya. Ini dia tradisi pernikahan dari berbagai daerah. Ada Jawa, Sunda, dan Sumatera dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada juga upacara kematian. Di beberapa daerah, bahkan di wilayah-wilayah tertentu itu ada upacara kematian sampai berbulan-bulan. Bahkan di kalangan kita pun ada yang terkenal setelah kematian itu ada hari ketiga ya, tiluna, tujuhna sampai 100 hari itu ada istilah yang diisi dengan adat atau kebiasaan di umat Islam itu dengan mengisi pengajian ya di hari-hari tersebut. Kemudian selanjutnya ada juga acara-acara tradisi Islam Nusantara itu, diantaranya ada yang disebut dengan dugderan ya. Dugderan ini terkenal di wilayah Semarang, Yogyakarta. Kemudian ada juga skaten, Jogja dan Surakarta. Ini Solo ini ya wilayahnya. Kemudian tabui atau tabuh-tabuhan. Ini yang terjadi di wilayah Sumatera. Kemudian ada gerebek besar. Itu yang dilaksanakan di Demak ya. Sementara tabot atau tabuk itu ya, ini tabot atau tabuk itu adalah upacara tradisional masyarakat Bengkulu dan Padang untuk mengenang kisah kepahlawanan dan kematian Hasan dan Husain Ali bin Abi Thalib, cucu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang gugur pada peperangan di Karbala. Kemudian ada istilah juga gerebek. Nah, gerebek itu adalah yang dilaksanakan di tradisi gerebek itu merupakan tradisi untuk mengiringi para raja atau pembesar kerajaan. Gerebek pertama kali diselenggarakan Sultan Hamengkubuwono ke-1 oleh Keraton Yogyakarta. Gerebek dilaksanakan saat Sultan memiliki hajat dalam berupa pernikahan putra mahkotanya. Gerebek di Yogyakarta diselenggarakan 3 tahun sekali. Pertama gerebek puasa Syawal diadakan setiap tanggal 1 Syawal, kemudian selanjutnya ada gerebek besar diadakan setiap tanggal 10 Zulhijjah untuk Rabiul Awal untuk memperingati hari Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga skaten. Tradisi skaten dilaksanakan setiap tahun di Keraton Surakarta, Jawa Tengah dan Keraton Yogyakarta. Tradisi ini dilaksanakan dan dilestarikan sebagai wujud mengenang jasa-jasa para wali songo yang telah berhasil menyebarkan Islam di tanah Jawa. Peringatan yang lazim dinamai Maulid Nabi itu oleh para wali disebut sekaten, yang berasal dari kata syahadatain atau 2 kalimah syahadat. Tradisi ini sebagai sarana penyebaran agama Islam yang pada mulanya dilakukan oleh Sunan Bonang. Nah, kemudian ada juga tradisi dugderan. Nah, tradisi dugderan ini adalah tradisi khas yang dilakukan oleh masyarakat Semarang
Tradisi dugderan ini dilakukan untuk menyambut datangnya bulan puasa. Ya, dugderan biasanya diawali dengan pemberangkatan peserta karnaval dari Balai Kota Semarang. Ritual dugderan akan dilaksanakan setelah sholat asar yang diawali dengan musyawarah untuk menentukan awal bulan Ramadan yang diikuti oleh para ulama. Hasil musyawarah itu kemudian diumumkan kepada halayak sebagai tanda dimulainya berpuasa. Dilakukan pemukulan bedug. Hasil musyawarah ulama yang telah dibacakan itu kemudian diserahkan kepada Kanjeng Gubernur Jawa Tengah. Setelah itu Kanjeng Bupati Semarang dan Gubernur bersama-sama memukul bedug kemudian diakhiri dengan doa. Itulah ada tradisi yang terjadi dari mulai para wali songo yang berlangsung sampai saat ini. Bahkan ada juga tradisi-tradisi lain, diantaranya ada tradisi Rabu Kasan, kemudian korobok Maulid yang dilaksanakan di Kutai, atau pawai obor yang dilaksanakan di Manado. Ya. Kemudian juga ada kupatan dan lain sebagainya. Nah, ini dugderan Semarang. Kemudian sekaten Yogyakarta. Kemudian ada Tabuik dari Sumatera. Tabuik ini adalah perayaan lokal dalam rangka memperingati Asyura gugurnya Imam Hussein, cucu Muhammad. Serangan Minangkabau adalah pantai Sumatera Barat, khususnya di kota Pariaman. Festival ini termasuk menampilkan kembali pertempuran Karbala dan memainkan drum, tasa, dan dol. Tabuik merupakan istilah untuk usungan jenazah yang dibawa selama prosesi upacara tersebut. Walaupun awal mulanya merupakan upacara Syiah, akan tetapi penduduk terbanyak di Pariaman dan daerah lain yang melakukan upacara serupa kebanyakan penganut Sunni. Di Bengkulu dikenal pula dengan kata tabot. Ini perayaan Taboik di Sumatera. Kemudian ada juga nih Grebeg Besar di Demak. Yang merupakan sebuah acara budaya tradisional besar yang menjadi salah satu ciri khas Demak. Tradisi Grebeg Besar Demak ini berlangsung setiap tahun pada tanggal 10 Zulhijjah saat Idul Adha, dimeriahkan dengan karnaval kirap budaya yang dimulai dari pendopo Kabupaten Demak hingga ke makam Sunan Kalijaga yang terletak di Desa Kadilangu. Jaraknya sekitar kurang lebih 2 km dari tempat mulai acara. Ini prosesnya ya, foto-foto kegiatan yang dilaksanakan pada Grebeg Besar di Demak. Kerajaan Demak ya. Ya, selain tradisi-tradisi tadi, yang perlu digarisbawahi oleh kita adalah tradisi ini senantiasa boleh dilakukan dengan landasan tidak jauh dari aturan yang ada, khususnya aturan agama Islam. Sebagaimana kita ketahui, ketika seseorang melakukan satu tradisi kemudian keluar dari aturan-aturan agama atau aturan-aturan syariat yang berlaku, maka hal tersebut akan cenderung lebih menjurus kepada kemusyrikan. Ya. Demikian pembahasan kita pada materi kali ini, yaitu materi tentang tradisi Islam Nusantara. Ya, sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa sebelum tradisi Islam ada di Indonesia, telah ada tradisi Hindu-Buddha, sehingga pada akhirnya tradisi akulturasi di antara keduanya. Kemudian pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam kebudayaan Indonesia misalnya tampak pada seni rupa dan seni ukir. Seni Islam yang berkembang di Nusantara adalah seni arsitektur, seni ukir, kaligrafi, seni tari, seni musik atau suara, seni pertunjukan, dan seni sastra. Tradisi atau budaya Islam yang berkembang di Nusantara seperti halal bihalal, tabot dan tabuik Kabupaten Sekaten, grebek-grebek besar, kemudian kerobok maulid, tradisi Rabu Kasan, dugderan, tumpengan, dan lain sebagainya. Umat Islam atau generasi muda dapat menjaga kelestarian tradisi Islam dengan cara melanjutkan keberadaannya
atau mengembangkannya agar sesuai dengan perkembangan zaman. Maka sekali lagi tugas kita adalah melestarikan budaya yang sesuai dengan wilayahnya masing-masing dengan tanpa keluar dari aturan-aturan syariat Islam. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk senantiasa dukung channel ini agar channel ini semakin berkembang. Billahi taufiq wal hidayah, khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.